Hai Hai kawan kawan pajak. pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara perdana siniar KPP Madya 2 Bandung yang kita sebut Madu Bijak. Madya 2 Bandung, Bincang Pajak. Perkenalkan, nama saya Rindang Kartika Ayunityas yang biasa dipanggil Rindang. Dan saya Siti Zainab Rahmatilla, biasa dipanggil Rahma. Kami berdua di acara perdana ini akan membahas FAQ per 03 tahun 2022 tentang faktur pajak. Baik, sebelum kita membahas FAQ yang masih sering masuk ini, mungkin Kak Rahma bisa cerita dulu nih Kak, pertimbangan yang terbitnya per 03 ini sebenarnya apa aja sih? Kan kita tahu ya terbitnya itu tanggal 31 Maret 2021 dan itu mungkin beberapa 2022 maaf. Dan mungkin menurut beberapa wajib pajak seperti mendadak gitu. Nah, boleh pertimbangannya apa nih Kak diterbitkannya per 03 ini? Oke, baik, pertimbangannya ya kalau misalkan kita melihat dari PL3 2022 ini ya, di bagian menimbangnya itu disebutkan bahwa tata cara tentang pembuatan faktur pajak, kemudian tata cara pembetulan dan penggantiannya itu sebenarnya sudah diatur di PMK 18 tahun 2021 ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu kan PMK-nya masih secara umum ya, tata cara pembuatannya seperti apa. Nah, perlu detilkan lagi gitu ya dengan dirjen pelaksanaannya. Nah, itu untuk kepastian hukum dan untuk memudahkan administrasi wajib pajak juga. Oke, jadi salah satu tujuannya menegaskan aturan-aturan yang udah ada sebelumnya dan juga mendetailkan seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Mungkin jadi dan mau nggak mau kita harus mengikuti ketentuan ini untuk lebih tertib dalam peraturan. Baik, kalau dikelompokkan nih Kak, ada 3 sebenarnya yang masih sering muncul, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang kita kira walaupun kita udah waktu itu kelas pajak ya, kita kira udah WP mungkin udah tahu dan di banyak tempat juga udah ada info-infonya ya. Tapi ternyata masih ada banyak pertanyaan yang muncul. Nah, yang pertama kita bahas terkait alamat nih Kak. Jadi sampai kemarin itu masih bertanya sebenarnya alamat itu seperti apa nih Kak, ketentuan yang berlakunya secara umum sebelum kita masuk ke salah satu detail pertanyaan. Betul. Oke, baik. Nah, ketentuan terkait alamat ini kan ada di sebenarnya di tata cara penulisan keterangan ya di dalam faktur pajak ya. Jadi tata cara penulisan keterangan di faktur pajak itu untuk penjual itu kan harus menyebutkan NPWP kemudian alamat dari yang sebenarnya dari penjual yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk pembeli itu juga sama sih, harus menyebutkan nama dan alamat yang sebenarnya. Nah, ada ketentuan tambahan nih di pasal 6-nya. Nah, ini sebenarnya khusus, ada ketentuan khusus untuk wajib pajak tertentu ya. Kalau misalkan pembelinya untuk pembeli tertentu ya, pembeli yang terdaftar di KPP besar, Madya, KPP khusus gitu. Kita biasanya menyebutnya KPP BKM ya, besar khusus Madya. Besar khusus. Jadi kalau pembelinya itu terdaftar di KPP BKM, maka kan biasanya PPN-nya dipusatkan nih ya untuk yang terdaftar di KPP besar itu PPN-nya dipusatkan. Jadi ketika WP tersebut juga memiliki cabang banyak misalkan di seluruh Indonesia, nah kan biasanya kewajiban PPN-nya itu dipusatkan di pusat saja. Nah, di sini ketentuannya ketika misalkan transaksinya itu sebenarnya dengan cabangnya dan barangnya itu dikirimkan ke cabang. Nah, ketentuan di pembuatan fakturnya itu adalah NPWP-nya menggunakan NPWP pusat gitu. Nah, untuk alamatnya menggunakan alamat cabang. NPWP, alamat cabang. Jadi alamat cabang yang udah punya NPWP ya, teradministrasi di kantor pajak gitu ya, NPWP cabangnya. Jadi ini tuh ketentuan khusus ya yang harus kita garis bawahi bahwa ini adalah ketentuan khusus. Jadi khusus pembeli yang pemusatannya itu secara jabatan. Jadi kan yang pastinya yang terdaftar di BKM itu jabatan ya Kak. Jadi bukan atas pembelian bukan dia pengajuan tersendiri untuk dipusatkan gitu kan. Betul. Jadi ini hanya ketentuan khusus berlaku untuk mereka. Dan bahwa alamat yang dicantumkan harus alamat cabang ketika memang itu transaksinya dengan cabang seperti itu. Dan cabangnya itu juga udah punya NPWP gitu ya yang teradministrasi di KPP. Nah, itu berarti poin berikutnya ya. Yang pertama bahwa ini tuh ketentuan khusus harus khusus pembeli yang pusatnya terdaftar di BKM yaitu KPP besar khusus dan Madya. Poin berikutnya
cabang yang boleh dicantumkan alamatnya di faktur pajak adalah yang teradministrasi, punya NPWP dan NPWP cabang dan teradministrasi di KPP. Oke, berarti kemudian yang ketiga pengirimannya memang ke cabang itu ya. Iya, betul, transaksinya terkait pengiriman barangnya ke cabang, kemudian kalau jasa kan penyerahannya ke jasa cabang. Oke, baik, berarti seperti itu ya Kak. Memang sepertinya memang udah pada paham juga nih, karena pertanyaannya seperti ini Kak. Apakah betul Bu sesuai FAQ terbaru P03 apabila kami PPN terpusat dan di unit bisnis belum ada NPWP, maka faktur pajak tetap memakai alamat sesuai terdaftar NPWP ya, bukan alamat penyerahan BKP di unit. Ya betul, jadi kalau unitnya itu memang belum punya NPWP ya, jadi tetap menggunakan alamat NPWP pusat. Iya, gitu. Jadi udah pada paham bahwa memang harus yang teradministrasi ya, yang poin 2 tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi, admin kalau customer saya minta alamat faktur pajak sesuai dengan alamat penyerahan barang, berarti saya harus minta NPWP cabangnya, ya kan? Iya betul. Betul kan? Berarti emang beberapa WP yang masuk walaupun memang pertanyaannya masih terkait hal-hal itu aja, tapi hampir semua sudah mulai paham ya bahwa yang dimaksud dengan faktur yang harus alamatnya berubah itu ketika penyerahannya memang ke cabang yang punya NPWP. Gitu. Nah Kak, yang tadi saya sempat mau bahas itu yang tadi kan ada kalimat sebenarnya alamat sebenarnya. Nah itu tuh alamat sebenarnya itu maksudnya seperti apa Kak? Mungkin boleh dijelaskan. Oke. Alamat yang sebenarnya itu ya berarti alamat kegiatan usaha wajib pajak ya. Jadi kalau misalkan di administrasi kita kan sesuai dengan surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP ya. Jadi itu juga harus dicek lagi nih. Betul nggak alamatnya udah sesuai dengan yang di SKT ataupun SPPKP-nya itu udah sesuai gitu dengan yang sebenarnya alamatnya. Nah kalau misalkan memang ada perubahan atau perpindahan, sebaiknya itu diperbaiki dulu ya SKT sama SPPKP-nya. Itu berlaku untuk penjual maupun pembeli ya. Jadi dua-duanya harus menggunakan alamat yang sebenarnya itu. Kalau misalkan di SKT maupun SPPKP-nya belum sesuai ini dengan alamat yang sebenarnya, silakan dilakukan perubahan data ke KPP gitu ya. Jadi peraturan ini jadi kayak sekalian ngecek gitu ya. Jadi selain masalah yang cabang percabangan itu tadi, ketika NPWP pusatnya pun biar bisa sekalian kecek, ternyata semisal alamatnya belum sesuai dengan alamat sebenarnya, misal ada salah nomor atau apa, dan mungkin baru ketahuan sekarang gitu, ketika kita semua membahas tentang alamat, berarti melakukan perubahan data sesuai yang sebenarnya. Betul. Oke, siap. Terus masalah alamat ini Kak, misal alamatnya itu sebentar, saya coba buka ya. Nah ini kalau misalnya sudah terlanjur menggunakan yang lama, maksudnya ketika ternyata salah harus melakukan penggantian, itu seperti apa? Oke, jadi ketika kan PER ini terbitnya berlakunya mulai 1 April ya 2022, ketika misalkan wajib pajak sudah terlanjur nih membuat faktur pajak ketika bertransaksi dengan pembeli yang ternyata terdaftar di KPP BKM, kemudian alamatnya itu masih menggunakan alamat pusat padahal pengirimannya itu ke NPWP cabangnya ya. Nah, silakan lakukan penggantian faktur pajak gitu ya. Melalui menggunakan faktur penggantian. Faktur pajak pengganti. Betul, membuat faktur pajak pengganti. Kalau misalnya nih, Kak saya nggak mau bikin faktur pajak nih karena kan itu udah lewat nih, maksudnya kan udah terlanjur kemarin April dan DPP itu nggak berubah. Ini ada juga yang bertanya seperti itu, karena nggak ada perubahan DPP, maksudnya tuh hanya alamat saja betul, gitu ya. Apakah benar harus diganti gitu kan, karena kan mungkin berpikirnya repot untuk melakukan pembetulan SPT tuh. Nah itu ada konsekuensi nggak? Oke, jadi kalau misalnya tidak melakukan penggantian, tapi ketika dilihat di aturan di PL3 harusnya memang mengikuti ketentuan di PL3 tersebut, maka faktur pajak itu dianggap sebagai faktur pajak tidak lengkap gitu ya. Jadi untuk penerbitnya itu bisa dikenakan sanksi pasal 14 ayat 4 gitu ya. Karena kan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, tidak mengikuti ketentuan gitu ya. Nah kemudian kalau dari pembelinya untuk faktur pajak tidak lengkap itu jadi tidak bisa dikreditkan gitu. Jadi mau nggak mau harus diterbitkan faktur pajak pengganti, kemudian dan harus melakukan pembuatan SPT-nya itu keduanya ya. Jadi bukan hanya penjual tapi pembeli juga. Betul. Betul kan? Jadi supaya nanti faktur pajak masukannya itu bisa diakui seperti itu. Betul. Oke, siap. Nah ini terkait dengan alamat juga yang masalah penggantian nih Kak. Dari salah satu WP yang sering tanya juga ini.
permintaan dari customer itu merubah alamat di faktur pajak. Faktur pajaknya itu 6 April 2022. Nah, saya pun akhirnya membuat faktur pajak pengganti nih. Saya menggunakan tanggal faktur pajak 6 April 2022, tapi saat saya upload reject nih Kak. Jadi reject dengan notifikasi e-faktur diunggah melalui batas waktu. Nah, ini terkait dengan peraturan berikutnya berarti ya, yang ada di Permel 3. Ada dibahas juga sih ini terkait batas upload ya. Boleh dijelaskan. Ya, betul, ini terkait batas upload ini di P3 juga ditegaskan bahwa batas untuk upload faktur adalah tanggal 15 bulan berikutnya ya. Jadi ketika wajib pajak menerbitkan faktur pajak, misalkan tanggal 6 April ya faktur itu dibuat, maka batas uploadnya itu adalah 15 Mei ya. Kalau tanggal 6 April berarti batas uploadnya adalah 15 Mei tahun 2022. Otomatis ketika sekarang dia baru buat, tertolak. Nah, namun untuk faktur pengganti itu kan tanggal faktur penggantinya itu adalah tanggal saat diganti. Jadi ketika faktur normalnya itu 6 April 2022, kemudian diganti misalkan sekarang ya 28 Juni nih, maka tanggalnya itu adalah tanggal 28 Juni faktur penggantinya tersebut gitu, supaya nanti bisa diupload maksimal tanggal 15 Juli 2022. Tapi faktur itu ya setelah diposting dia akan masuk ke masa April sesuai dengan masa normalnya. Jadi tidak mengubah masa pajak. Meskipun tanggal hari ini gitu ya. Bisa saya simpulkan bahwa tanggal faktur pajak pengganti harus menggunakan tanggal faktur ketika faktur pajak pengganti dibuat, kemudian diuploadnya sebelum tanggal 15 masa pajak berikutnya, dan kemudian pembetulannya mengikuti faktur pajak normal tadi ya Kak. Jadi pembetulannya atau postingnya nanti di web e-faktur itu mengikuti faktur pajak normal. Seperti itu. Oke. Dicatat ya. Kita udah dapat beberapa poin-poin penting nih tentang ini, dari yang tadi alamat. Pas sekalian mau ganti, kita ngebahas mengenai batas upload. Batas upload ini terbatas untuk faktur pajak keluaran saja atau retur juga terbatas di 15 masa tanggal berikutnya itu tanggal 15 masa pajak berikutnya, apakah juga termasuk faktur pajak masukan Kak? Boleh sekalian dibahas. Kalau untuk batas upload ini hanya untuk faktur keluaran ya. Faktur keluaran itu kan berarti faktur normal dan faktur pengganti juga tadi ya. Maksudnya nota retur rumah. Kalau nota itu tidak tidak termasuk ya. Jadi bisa diupload kapan saja. Kemudian untuk tadi pajak masukan ya. Kalau faktur masukan kan tetap mengikuti ketentuan awal ya, bisa dikreditkan maksimal 3 bulan setelah diterbitkan ya, bisa di masa itu atau 3 bulan setelahnya. Oke, siap. Ini benar-benar yang memang sering masuk nih pertanyaan-pertanyaannya itu. Jadi sekarang sudah mulai lebih paham gitu ya, bahwa poin-poinnya untuk batas upload tanggal 15 itu khusus pajak keluaran dan faktur pajak penggantinya. Kalau nota retur enggak, dan pajak masukan juga tidak terbatas oleh tanggal 15 tersebut. Betul. Baik, kita boleh lanjut lagi Kak. Maksudnya pertanyaan lain nih. Boleh. Jadi di luar dari alamat sama ketentuan yang batas upload. Jadi kemarin itu kebetulan ada yang dari dia itu pengusaha transportasi, freight forwarding. Nah, dia bertanya mengenai kode transaksi. Boleh ya Kak? Kita bahas itu ya? Oke. Min, apakah seluruh perusahaan jasa freight forwarder harus menggunakan kode pajak 05 nih sekarang? Jadi dia itu sebelumnya menggunakan faktur pajak 04. Gimana nih Kak? Nah, terkait kode faktur ya, jadi memang ada di ketentuan P3 ini ditambahkan ada kode faktur baru ya, 05. Nah, itu adalah untuk penyerahan yang menggunakan besaran tertentu ya. Nah, itu diatur di PMK lain sebenarnya untuk jasa apa saja yang menggunakan besaran tertentu ini pengenaan PPN-nya. Ada itu di PMK 71 tahun 2022 ya. tahun 2022. Ya, itu. Nah, salah satunya adalah untuk jasa freight forwarding ya. Siap. Nah, itu memang menggunakan kode faktur 05 ya. Berarti dengan kata lain kegiatan freight forwarding menggunakan kode faktur pajak 05 ya? Iya, betul. Nah, kalau misalnya ini ada, dia bertanya lagi terkait itu ya, freight forwarder yang biasa pakai kode 01 ini gimana? Apakah harus berubah ke 05 atau
tetap bisa 01 atau gimana nih Kak? Nah, kalau misalkan wajib pajak tersebut memang memilih untuk menggunakan besaran tertentu dan KLU-nya memang freight forwarder ya, Masuk, itu okay. Berarti menggunakan baru bisa pakai 005 gitu ya, pakai besaran tertentu. Jadi intinya tuh 05 itu lebih khusus gitu ya. Jadi sebenarnya dia bisa pakai 01 tapi juga bisa menggunakan 05 yang nilai tertentu itu dengan ada persyaratannya. Iya, gitu. ada persyaratan. Oke, siap. Mungkin itu sih Kak yang terkait kode transaksi yang bertanya persis banget kemarin, di luar dari yang masalah alamat dan di luar dari masalah batas upload. Nah ini ada sedikit teknis nih Kak yang nanya gimana untuk faktur pajak penggantinya itu dia nggak bisa edit referensi nih. Jadi sebenarnya bagaimana nih caranya buat faktur pajak pengganti? Maaf nih jadi balik lagi kita ngomongin masalah faktur pajak pengganti alamat ini. Oke, gak apa-apa kalau misalkan memang di aplikasi fakturnya ya untuk di referensi memang belum bisa mengakomodir pencantuman alamat lebih dari satu gitu ya. Jadi ketika ada NPWP pusat kan ya, juga punya beberapa NPWP cabang yang dipusatkan, alamatnya kan berarti beda-beda ya. Nah itu di referensi memang hanya bisa satu alamat saja. Jadi ketika misalkan wajib pajak mau menggunakan alamat cabangnya, itu paling diedit manual dulu di referensinya gitu. Tapi kalau misalkan banyak nih cabangnya ada banyak, kalau ngedit satu-satu agak susah gitu ya. Itu bisa menggunakan impor data. Jadi gitu. Menggunakan skema impor data. Betul. Kalau skema impor kan diedit di Excel-nya ya, gitu. Jadi bisa langsung diupload. Oke, siap. Jadi yang untuk teknis ini bisa menggunakan skema impor data atau edit manual di faktur pajak pengganti. Betul. Mungkin nanti teknis cara-caranya kalau misalnya kawan pajak masih ada yang belum paham, boleh chat kami ya, karena ini sepertinya masih akan ada sampai beberapa masa ke depan. Makanya kita juga senior pertama kita membahas tentang Permel 3 ini. Ada lagi nggak ya sebentar yang masih sering bertanya? Lebih ke itu sih kan, memang cuman hanya alamat, masalah upload, lalu masalah reject karena tanggal faktur pajak pengganti, kemudian tata cara faktur pajak pengganti, udah itu aja. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama kita udahan dulu nih berarti karena memang yang fresh from the oven gitu ya dari chat helpdesk kita kemarin, dan yang banyak dan yang terbaru pertanyaannya terkait Permel 3 adalah 3 itu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita nanti akan buat senior lagi ya terkait hal-hal ini, gitu ya Kak? Oke, siap. Berarti kita sudahi dulu, atau mungkin ada penutup nih dari Kak Rahma? Oke, penutupnya apa ya? Diingatkan aja ya tadi ya di poin-poinnya. Review kembali ya tadi ketika berbicara tentang alamat ya, alamat yang tercantum di faktur pajak gitu ya, mau untuk penjual maupun pembeli ya dipastikan dulu alamat sebenarnya mana, kemudian silakan disesuaikan dicek kembali SKT surat keterangan terdaftar dan SPPKP ya, surat pengukuhan pengusaha pajaknya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai silakan dilakukan perubahan data KPP ya, karena itu kan harus dicantumkan yang sebenarnya gitu ya. Betul, ketika berbeda itu sanksi ya. Nanti dianggap tidak lengkap gitu. Kemudian untuk transaksi khusus yang tadi yang ada yang transaksi dengan pembeli yang terdaftar di KPP BKM dan kemudian pengirimannya ke alamat cabang ya yang punya NPWP cabang yang terdaftar di KPP, maka harus mengikuti ketentuan faktur di penulisan fakturnya itu. Untuk NPWP menggunakan NPWP pusat, kemudian alamatnya adalah alamat cabang yang teradministrasi. Jadi punya NPWP resmi gitu ya. Betul. Jadi bukan yang belum terdaftar. Itu yang terkait alamat ya. Kemudian yang terkait upload, batas upload ya. Batas upload ya. Karena terkait ya dari alamat ini ketika harus menggunakan penggantian gitu ya. Jadi uploadnya jadi ketahuan nih kalau upload itu terbatas. Batas. Jadi ketika kita mau faktur pajak itu kan harus selesainya itu setelah kita dapat barcode ya, dari setelah proof dan DJP itu baru disebut sebagai faktur pajak. Jadi kalau baru buat saja di aplikasi mah belum selesai gitu ya. Nah pastikan ketika menginput faktur pajak itu sesuai dengan kapan saat seharusnya wajib pajak membuat faktur ya, itu dipastikan dulu ya. Kemudian batas uploadnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya gitu.
Berarti itu, oke. Itu terkait batas upload tanggal Ya. 15 untuk diingat, faktur pajak keluaran maupun faktur pajak pengganti. Iya. Oke, dan itu kalau misalnya terlambat, otomatis masuk ke masa pajak berikutnya ya, mau nggak mau, dan kena denda. Iya, betul. Oke. Tadi yang terakhir itu terkait pertanyaan terakhir itu kode transaksi. Saya itu ada kode transaksi baru ya, ada 050 ya, mungkin wajib pajak ada yang kode 05 ini untuk apa? Nah itu adalah untuk PKP yang menggunakan besaran tertentu ya. Oke, siap. Termasuk yang lebih terasanya freight forwarder gitu ya. Oke, siap. Jadi itu review untuk senior kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di senior berikutnya ya. Jangan bosan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akan terus berusaha melakukan perbaikan dan menyebarkan informasi perpajakan melalui senior-senior seperti ini. Buat teman-teman yang sedang nonton, silahkan komen-komen, berikan pertanyaan dan masukan juga. Nanti kita kalau misalnya pertanyaannya memang banyak, kita akan bahas di senior berikutnya. Seperti itu. Oke. Kita ucap perpisahan dulu nih, pamit dulu kita untuk senior pertama kali ini. Sampai jumpa di senior berikutnya ya kawan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.